ada banyak ide-ide yang melibatkan masyarakat lebih banyak sih. Topiknya kok gue banget ya gitu. Kenapa titik ini terjadi? Karena selama ini kita nggak jadi manusia. Saya tidak pernah lebih merasa hidup dari 6 tahun terakhir gitu. Oke, halo Eko dan Idea Friends. Kembali lagi ke episode kita berikutnya, Econnect with Idea Friends. Kali ini kita akan berbincang lagi dengan salah satu orang di balik Idea Fest tahun ini juga. Dan kali ini kita langsung saja sambut Mas Firza Radiani. Oke. Oke, ada sini bisa, Mas ini bisa. Oke, Mas Firza. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dari Mas Firza, boleh jelasin siapa sih sebenarnya Mas Firza ini? Ya, salam kenal. Manggilnya teman-teman Eko. Idea Friends. Oke, teman-teman Idea Friends, salam kenal, saya Firza Radiani. Baru nyemplung ke industri kreatif itu 6 tahun lalu, itu juga karena ada pandemi. Jadi saya mulai dari jadi inisiator New Media, atau teman-teman bisa dengarnya Hulus Media. Namanya Pandemic Talks ya kan. Meskipun udah awal tahun ini saya nggak gitu handle Pandemic Talks, udah ada CEO-nya sendiri lah. 3 tahun lalu initiate juga semacam Idea Fest tapi fokus ke isu sustainability. Namanya Bestari Festival. Disitulah mulai terjadi persimpangan dan kolaborasi juga dengan Idea Fest gitu. Dan during that 6 tahun terakhir sebenarnya saya juga bekerja atau berperan sebagai komunikasi consultant buat beberapa klien NGO, BUMN, beberapa klien pemerintah juga ada. Ya, dan alhamdulillah di tahun ini di Idea Fest dipercaya oleh Idea Fest, Mas Ben, Mbak Desi, Mas Rido, jadi salah satu brand trust gitu. Tapi itu tidak cukup. Masih ada pekerjaan lainnya. Iya. Ada satu lagi title-nya namanya content lead lah gitu. Duet sama Mas Primo. Oh, Mas Primo. Iya. Atau kalau mungkin teman-teman tahunya mungkin role ini lebih ke kurator lah. Jadi ada kurator dan ada 10 sampai 11 brand trust gitu. Kebetulan saya menaungi, membina topik-topik, ada lingkungan, kesehatan mental, terus ada sustainability juga tadi, ada politik, ada brand marketing dan entrepreneurship gitu. Jadi pengalaman baru yang seru banget ini. Kalau menurut saya kayak diajak kena Isra Mi'raj gitu loh. Gitu. Iya, sebuah leap of faith yang saya syukuri banget. Terima kasih, Idea Fest. Oke. Tapi kalau mau flashback sedikit nih Mas Firza, dari ya tadi kan 6 tahun ya berarti di kreatif industri. Tapi kalau sebelumnya lagi nih sebenarnya background Mas Firza tuh apa sih? Tadi udah ke-spill dikit. Jadi sejak lahir berkarir di Jakarta 2009-an emang fokusnya ke komunikasi gitu. Komunikasi. Ada Korkom, Markom, digital marketing. Sebenarnya dari tahun 2009 juga sering berurusan atau beririsan dengan dunia kreatif juga. Teman-teman dari agensi, teman-teman dari event gitu. 6 tahun awal karir saya kan di BUMN, salah satu flagship tempat saya kerja di Bank BUMN tersebut adalah Java Jazz. Oke. Yang tadi kita diskus kita bahas. mulai ya. Jadi saya cukup dekat dengan dunia kreatif juga ya. Sehingga ketika dapat kesempatan yang lebih terbuka di 2020-an ya adaptasinya nggak gitu sulit lah. Iya. Karena komunikasi sama kreatif kan kayak ya sepupu lah. Mirip. Ya. Oke, tapi Mas mungkin kalau tadi kan Mas bilang ini baru 6 tahun nih, maksudnya ada industri kreatif pertama kali mungkin waktu itu bikin Pandemic Talks. Pandemic Talks. Nah, kenapa akhirnya kayak gue bikin Pandemic Talks deh? Terus kayak ini jadi, terus akhirnya besar, terus apakah Mas berarti juga mikir jadi kayak ini kayaknya jalan gue untuk tetap ada di dunia kreatif deh, gitu? Kebetulan sejak kecil itu kan suka nulis ya. Terus dulu tuh ngidolain banget sama Superman, Clark Kent. Clark Kent kan jurnalis. Terus abis dari BUMN saya itu pindah ke grupnya Transmedia, CT Corp-nya, tapi bukan di Transmedianya, di holding grupnya. Jadi membawahi 40 anak perusahaan lah. Salah satunya ya
Transmedia, ada bank juga, ada es krim dan Carrefour dan sebagainya gitu. Nah di situ banyak, saya nggak jadi jurnalis tapi terlibat banyak kerjasama dengan teman-teman dari media kan. Terus waktu itu juga pertama kali mulai ada Volkatif sama USS kan. Terus buat saya yang sejak lama merhatiin media, pemerhati lah ya bukan profesi, wah kok bisa ada bentuk kayak gini ya media ya gitu. Waktu itu saya berdoa, kalau nanti bisa dapat dikasih sama Tuhan semesta kayak Volkatif, mungkin saya mau lebih fokus ke sana gitu. Tapi dikasih kesempatannya Pandemic Talks, ya tetap jalan aja. Oke, dikasih kesempatan Pandemic Talks. Iya. Jadi tetap jalan aja. Tapi akhirnya Mas Firza tetap kayak setelah 6 tahun ngejalanin kayaknya akan tetap di industri ini kah, dan percaya, maksudnya kayak ya ini gue di sini nih kayaknya nih emang jiwanya gitu di industri kreatif dan media ini kayaknya. Iya, ternyata saya tidak pernah lebih merasa hidup dari 6 tahun terakhir gitu. Oke, Ya, menarik. 6 tahun terakhir, meskipun akhirnya juga teman-teman dari korporasi atau dari beberapa dari government, NGO juga minta tolong juga ya. Tapi core-nya tetap ada di dunia kreatif sih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari bidang lingkungan kesehatan minta tolong saya juga, akhirnya jadi spesifik role atau kompetensinya adalah kayak hal kreatif gitu, kreatif kesehatan, kreatif lingkungan gitu. Di situ justru saya jadi kayak, kayaknya saya jadi penghubung deh ini antara dunia kreatif sama dunia dunia korporasi, dunia lingkungan kesehatan, BUMN dan sebagainya gitu. Iya. Banget. Gue tuh inget banget waktu yang pertama kali kita ngobrol waktu zaman Bestari Festival awal-awal ya, Mas Firza. Terus ya kenapa sih Mas Firza mau bikin itu, dan ya waktu itu alasannya sesimpel, isu lingkungan ini sebenarnya harus ya dibahas ya semembumi mungkin gitu. Bukan tipikal yang menggurui ataupun menakut-nakuti, tapi di sini justru kita mengedukasi supaya orang tuh mau gitu menjaga lingkungan ini gitu. Nah, kalau dari POV-nya sendiri dari Bestari Festival dari dulu awal sampai sekarang, dan itu kan apalagi sekarang juga dari pilarnya juga banyak masuk ke kreatif gitu. Nah, apa sih hubungannya nih kayak isu-isu yang kayak ya lingkungan, aktivisme dan juga creativity dari Mas Firza, seperti apa pendapatnya? Menariknya 2 tahun terakhir saya perhatikan dan juga menjalani ya. 2-3 tahun terakhir itu terjadi peorasi atau peleburan dua bidang atau dua topik tersebut gitu. Contohnya di dunia demokrasi atau aktivisme, kalau diperhatiin di Indonesia lah 1-2 tahun terakhir gitu kan, yang muncul banyak hal-hal yang kreatif gitu, dan itu malah works untuk dipahami sama konstituen atau audiens yang lebih muda gitu. Di isu lingkungan atau kesehatan juga banyak kan, di circle kreatifnya kita juga misalkan ada istilah soft clubbing kan. Jadi habis olahraga pagi-pagi, meskipun saya gendut ya, maaf, pagi bukannya minum wine tapi minum jus atau sambil networking di sebuah tempat di Blok M, ada DJ-nya, itu kan perpaduan yang sangat mungkin nggak bisa kita bayangkan di 10 tahun lalu kok bisa dunia kreatif dan dunia olahraga kesehatan bisa secair, dan yang minat juga banyak. Iya. Dan Bestari Festival itu analoginya kami analogikan adalah kayak emang ada di tengah-tengah kayak jembatan dan penerjemah malah. Penerjemah dari orang-orang pinter, memang praktisi yang paham sama isu kesehatan lingkungan, sustainability itu, atau pendidikan, kita terjemahin, kita ajak yang orang-orang yang belum paham, yang malu-malu, jadi kita ajak kumpul di tengah gitu. Jadi biar yang belum paham mau belajar bisa bertemu sama orang yang praktisi dan paham, ketemu di tengah gitu. Ya belajar bareng lah. Dan tahun ini kan sebenarnya cuaca tambah panas, terus sering dengar ada isu krisis pangan dan selain isu perang dan sebagainya. Jadi semoga kehadiran Bestari Festival dan Idea Fest juga 2-3 tahun terakhir juga makin kuat di isu seperti itu. Semoga bisa membuat kita lebih siap lah dengan semua isu-isu krisis ini. Iya. Paling kalau bicara tadi ya Mas Firza udah punya
sebelum masuk ke dunia kreatif ya udah punya pekerjaannya juga di BUMN, terus juga di beberapa bidang komunikasi yang lain. Terus 6 bulan terakhir punya Pandemic Talks, 2 tahun terakhir punya Bestari Festival gitu. Dari semua apa yang Mas Firza lakukan, apa sih achievement yang paling meaningful? Ya achievement bukan cuma tentang angka pastinya, tapi hal yang kayak bikin kayak oh ini, oh gue banget nih gitu mengerjakan ini, dan ini sesuatu hal yang gue appreciate untuk diri sendiri juga. Kalau soal jumlah audiens, jumlah follower atau besar fest yang datang 1.000-2.000 orang kan ya itu KPI bisnis lah ya. Tapi sebenarnya yang lebih meaningful buat saya dan teman-teman di tim adalah ketika banyak orang yang atau di kolom komen yang bilang terima kasih. Bilang terima kasih itu satu. Itu jadi energi besar sih karena melakukan pekerjaan kreatif yang sejenis ini kan butuh energi emosi juga kan dari publik, dari audiens itu. Terus nomor dua, metode ini agak melipir nyambung ke topiknya Adia Fest tahun ini ya, temanya ya. Ada banyak beberapa orang pihak, teman-teman, terus audiens juga bilang bahwa platform-platform yang kami lakukan itu sangat memahami mereka sebagai manusia. Iya, jadi kalau ibaratnya kalau ini brand gitu, IP atau platform sebagai brand itu, ya bentuknya udah kayak manusia aja, udah nggak ada gap lah gitu. Jadi bisa relevan buat mereka itu. Dua hal tadi itu yang sangat meaningful dan sampai hari ini pun jadi bahan bakar sih. Iya. Oke. Tapi boleh nggak Mas sedikit lagi, misalnya ada nggak sih hal-hal atau mimpi-mimpi yang Mas Firza kayaknya gue bisa nih untuk besarin Bestari Festival itu lebih besar lagi dengan mimpi-mimpi yang mungkin belum tercapai, belum ada gitu, tapi udah ada sebenarnya mimpi yang pengen Mas Firza kasih untuk Bestari gitu nanti. Bestari umurnya masih muda, baru 3 tahun, baru 3 kali edisi tahun ini, semoga ada edisi yang keempat. Harapannya sih audiensnya bisa tambah luas, terus mungkin kedepannya bisa di JICC juga kayak Adia Fest gitu. Terus ada banyak ide-ide yang melibatkan masyarakat lebih banyak sih. Contohnya ada ide yang misalkan 1 tahun ini kan lagi ngetren ke belakang ya, di dunia mental health kalau namanya collective healing. Jadi trennya adalah kalau mau sembuh atau pulih ya secara mental itu ya bareng-bareng gitu, nggak yang one on one ketemu psikolog gitu. Dibayanginnya tuh kayak misalkan ada kayak acara collective healing, bukan cuma soal meditasi ya, yang 5.000 orang gitu. Main bareng gitu ya. Iya. Reach-nya semoga bisa lebih luas. Tapi kami juga nggak terlalu buru-buru untuk mencapai itu. Karena yang penting sustain aja. Sustain aja. Iya. Apalagi indeks ekonomi juga dan macam-macam. Kalau nih ada seseorang yang mau menjadi seperti Mas Firza gitu, entah itu bikin platform media, bikin suatu ya strategi konsultan komunikasi untuk bidang-bidang yang mungkin ya brand pasti gitu, tapi secara message-nya lebih banyaknya ke impact gitu, termasuk juga tadi platform gitu. Apa sih yang Mas Firza mau bilang ke orang-orang ini gitu? Berarti kalau ada anak muda atau siapapun yang mesti muda juga sih. Iya, betul. Maksudnya berjiwa muda. Iya betul, jiwa muda wajib. Karena saya lama di corporate, produk itu penting sih. Produk itu penting. Jadi kalau bisa di mapping dulu produk diferensiasinya apa gitu. Misalkan 3 tahun lalu kan nggak mungkin tiba-tiba kayaknya ngebuat Adia Fest yang kedua deh gitu. Ya kan, itu kan udah nggak masuk akal kan. Jadi saya yakin kita semua penggemar kopi kan. Ada banyak kopi-kopi baru yang terkenal dan laris juga. Itu kan pasti R&D atau produk development-nya pasti sangat serius gitu. Nggak harus R&D yang mahal ya. Gitu. Terus nomor 2 kualitas sih. Kualitas yang saya bahagia dan ternyata ketemu juga bekerja sama dengan teman-teman di internal Adia Fest 6 bulan terakhir adalah ya yang dijaga memang kualitasnya
kualitasnya, persistensi gitu. Jadi hal-hal basic yang mungkin dulu orang tua kakek nenek kita ajarkan harus disiplin, harus kerja yang niat dan sebagainya, itu hal yang penting juga di dunia kreatif. Dulu mungkin saya nggak berpikir orang kreatif itu seserius ini, ternyata malah lebih serius gitu. Dan saya perhatikan teman-teman kreatif di dunia, di circle ADFS kan juga betapa komitmennya ya. Saya nggak menyebut obsesi ya. Komitmennya itu kayak ya setiap saat dibikirin, sehingga ya kalau ingin ada di titik ini atau level ini ya komitmennya harus tinggi, beneran dipikirin banget gitu. Saya beberapa kali mendengarkan Mas Rido kalau pas lagi jadi panelis atau di acara-acara lainnya, ya manfaatin networking ya. Iya. Networking penting, tapi juga yang utama kan kualitas. Jadi jangan sampai ketika udah ketemu networkingnya, networking kan bukan cuma tukeran kartu nama. Ini kan moment of truth-nya kan produk sama kompetensinya. Iya, itu sih. Siap. Oke. Ya, tadi kalau ngomongin rehumanize nih, apalagi Mas Firza juga terlibat di dalamnya. Arti kata rehumanize menurut Mas Firza itu seperti apa, dan bagaimana akhirnya rehumanize tadi ya Mas Firza turunkan ke beberapa konten yang Mas Firza kurasi di Idea Fest. Saya termasuk orang yang nggak pertama tahu soal topik ini kan. Ketika diberitahu oleh Mas Rido dan teman-teman, wah topiknya kok gue banget ya gitu. Apa yang justru rehumanize human itu menjadi basic apa yang saya kerjakan 6 tahun terakhir gitu. Gimana caranya, apalagi di tahun ini ya, kan banyak pihak global menamai proses tahun ini itu kayak the shift ya Mas Rido ya. Ya kalau di sisi climate change ini kayak tipping point, kayaknya ini 0,5 derajat 1 derajat lagi bumi panas, kayaknya udah nggak ada titik balik lagi. Terus di dunia ekonomi, ya kan, dolar sekarang. Iya betul. Sulit. Terus karena climate change, isu pangan ya kan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga kok ada teknologi namanya AI kan. Di dunia yang makin nggak masuk akal ini, back to basic-nya ya yuk balik lagi jadi manusia. Itu tadi keren banget sih Idea Fest, rehumanize gitu. Artinya apa? Mungkin kita kenapa titik ini terjadi karena selama ini kita nggak jadi manusia. Ya, mungkin udah jadi monster, ada yang jadi iblis ya kan, atau malah jadi robot. Jadi robot itu kayak autopilot, ya bangun pagi kerja, naik kereta, macet, pulang kerja lagi dan seterusnya gitu kan. Mungkin ini kehidupan Tuhan atau semesta juga mengajak kita semua, yuk sadar, yuk balik jadi manusia gitu. Rehumanize. Ada beberapa fenomena adalah justru di dunia yang makin seperti ini, tren balik ke tahun 90s juga makin banyak gitu loh. Ya, bahkan Gen Z itu, yang Gen Z, Gen Alpha yang nggak lahir di tahun itu, mencoba buat menikmati hidup di tahun itu gimana gitu. Karena menurut mereka kayaknya hidup di tahun itu kok, tahun 80s 90s kok lebih nyaman, nggak bising kayak sekarang ya gitu. Terus ada juga tren balik ke analog sekarang kan. Iya, konten kreator juga banyak yang ngebahas lagu-lagu 90s naik lagi ya kan. Band-band yang di Pesta Pora itu kan 90s semua. Misalkan ya, itu balik lagi, dan konon kan sebenarnya pop culture berhenti di tahun 90s ya. Setelah itu hanya pengulangan itu. Hal-hal lainnya adalah banyak angle yang dari POV perempuan. Perempuan, karena kami percaya bahwa perempuan kan adalah sumber dari kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya adalah fenomena perang itu, kita ambil dari sudut pandang perempuan Indonesia itu gimana gitu. Dan ada beberapa banyak panel yang all female panel gitu. Terus dari kita juga banyak ngangkat peran perempuan di isu lingkungan kesehatan. Sekarang kayaknya jadi garda terdepan kan. Kalau diperhatikan, yang muncul di publik itu malah perempuan yang bersuara keras kan, dibanding laki-laki, isu apapun itu. Jadi fenomena ini akan kita bahas. Terus kita juga akan mengangkat beberapa perwakilan perempuan di parlementer
di DPR, di pemerintah gitu. Terus tadi soal collective healing juga ada. Beberapa topik brand atau marketing yang memang fokus ke human tadi. Ya, itu sih. Mas, kalau misalnya mau tahu lagi kan banyak banget kayak misalnya banyak banget orang-orang belum kayak sekarang nih banyak orang yang nggak menjadikan dirinya sebagai manusia gitu. Iya, Mulai iya. dari kayak lo nggak udah mulai banyak yang mungkin sekarang banyak cuman maksudnya banyak orang yang kayak udah kurang empati dan segala macam. Iya. Empati kan gak cuma sama manusia tapi sama lingkungan. Ada pesan-pesan nggak sih Mas maksudnya untuk ngebalikin diri lagi untuk menjadi seorang manusia yang utuh tuh apa sih Mas, harus seperti apa? Nyambung yang tadi baru ingat juga, ada salah satu topik namanya eco spirituality. Oke. Ya, jadi kayak aku kasih bocoran dikit. Jadi nanti akan ngebahas bahwa selain kita lupa jadi manusia, anggap aja lupa lah ya. Jadi yang udah jadi iblis monster, inget deh gue boleh jadi manusia gitu kan. Si Adia Festi ngajakin lagi ke jadi manusia gitu. Tapi karena kita lupa jadi manusia juga, akhirnya kita lupa kita punya hubungan sama alam juga, ya kan. Bahwa apa yang kita bangun secara kolektif, ya dari generasi boomer sampai sekarang lah, makanya sekarang jadi banyak bencana, ya kan, ada banjir, nanti juga akan dibahas apa, Jakarta tenggelam juga, ya kan. Oke. Jadi karena lupa jadi manusia, terus hubungan sama alam dan hewan itu terputus, sehingga kayak segitiga hubungan yang mungkin di zaman dulu sebelum ada revolusi industri itu dunia lebih adem, lebih tenang gitu. Sehingga hubungan tadi juga artinya ya kita jadi lupa berempati sama manusia, sama alam, sama hewan juga gitu. Jadi dehumanize human, eco spirituality sama empati itu kaitannya erat banget gitu. Dan kita juga udah lihat kan, setahun 2 tahun terakhir di sosial media Indonesia ya banyak hal-hal yang tidak empati yang terjadi. Saya nggak usah nyebut nama sih. Banyak. Oke, thank you so much Mas Firza buat obrolannya hari ini. Pastinya nanti akan banyak sesi-sesi yang sudah dikurasi Mas Firza di Idea Fest tanggal 4-6 September di JICC. Jadi jangan lupa beli tiketnya. Nanti Mas Firza juga akan punya panelnya juga, jangan lupa datang. Nanti juga ada Bestari Festival ya. Betul. Iya. Ada kolaborasi sama Bestari Festival. IDX ya Mas Rido ya. Idea Fest X. Jadi buat teman-teman tadi yang penasaran apa sih ini sebenarnya Bestari Festival, apa itu Idea Fest tadi, Eco Conscious dan juga topik-topik lainnya, teman-teman bisa hadir langsung di Idea Fest 2026. Thank you so much buat hari ini Mas Firza. Sampai bertemu lagi di Econnect with Idea Friends berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Hai guys, thank you udah nonton Econnect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4-6 September 2026 di JICC. Yeah, see you. See you.